Sebenarnya kalau Banten itu, kalau kita susuri dari Perda Pengarusutamaan Gender ya. Perda Pengarusutamaan Gender di seluruh provinsi di Indonesia, Banten termasuk yang hadir perdanya itu hadir lebih awal. Kembali lagi di Bertamu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang perempuan yang mengawali karirnya sebagai seorang aktivis, dan hari ini beliau sedang diamanai sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten. Langsung saja kita sambut Ibu Hajah Encop Sophia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Canggung amat ya saya panggil Bu Hajah itu. Saya panggil Teteh aja lah ya. Iya, biasa aja kita. Apa yang Teh aktivitas kesibukan? Sebagai wakil rakyat masih tetap mengikuti tugas sesuai dengan yang dijadwalkan oleh Bamos. Teh Encop ini anggota Dewan Perempuan yang latar belakangnya aktivis itu Teh. Ya. Tahu saya sih kalau spill sedikit, dan yang menarik ternyata beliau juga pernah kuliah di Amerika. Ya. Di kampus mana? Di Hawaii University. Hawaii University. Kan bayangin aja, ternyata ada kok ini ya orang Serang yang bisa ke Amerika itu ya. Gimana itu Teh ceritanya Teteh bisa sampai kuliah di luar negeri itu? Ini biaya sendiri atau beasiswa atau apa ini Teh? Iya, saya alhamdulillah berangkat ke luar negeri itu disupport oleh Ford Foundation. Jadi memang waktu itu Ford Foundation lagi mencari katanya ya pimpinan pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan, mengabdi ke masyarakat gitu ya. Itu yang disupport. Jadi saat itu memang saya banyak melakukan kenakalan waktu zaman mahasiswa. Nah ini kenakalannya juga kenakalan yang positif. Positif ya. Jadi waktu mahasiswa itu orangnya nggak ada diemnya gitu, Kang Supri. Saya di organisasi ya di HMI. Kemudian saya itu senangnya dengan banyak isunya tuh fokusnya pada isu perempuan. Nah kenakalan saya salah satunya itu bagaimana membuat majelis taklim ini sebagai agen perubahan untuk pemberdayaan perempuan. Gitu. Jadi nggak cuma ngaji doang nih majelis taklim. Iya, jadi sebagai basis pemberdayaan perempuan. Gitu. Nggak takut dicap radikal gitu deh. Oh, berarti itu ke tahun berapa gitu berarti Teteh kuliah di Amerika itu? Itu sudah ini Kang Supri sudah, saya lupa tahunnya. Udah lama sekali sudah kuliah. Enggak, dari S1-nya itu selang agak lama atau? Agak lama. Jadi iya, selang agak lama karena setelah S1 itu saya kan banyak kerja kemasyarakatan ya di isu perempuan, kira-kira gitu. Jadi kita juga buat, kalau di Ciputat kita buat kelompok kerja gender dan Islam misalnya, namanya tuh Cut Nyadin. Itu kita rada nakal juga itu, mempersatukan. Dulu tuh kan zaman saya dulu itu ya, ada teman-teman mahasiswa itu ada sekat yang sangat ketat antara PMII, HMI, IMM. Nah, kalau kita jadikan gado-gado itu HMI, IMM bersama-sama dengan isu pemberdayaan perempuan. Kalau kelompok Islam dan gender. Kalau anak kekinian mah ngomongnya kolaborasi gitu. Kolaborasi. Berarti ya. emang sedari kuliah di UIN ya Teh? Di UIN Ciputat. UIN Syarif Hidayatullah ya. Ya. Berarti tadi dari sana memang berkecimpung di dunia aktivisme, dan itu yang kemudian bisa menghantarkan Teteh ke Amerika. Ke Amerika ya, kira-kira itulah. Gimana Teh rasanya kuliah di negeri Paman Sam itu? Iya. Sebenarnya kan kalau tidak pernah saya bayangkan ya akan keluar kuliah ke luar negeri,
termasuk saya juga suka banyak kritik juga tentang kebijakan-kebijakan aliran Amerika gitu ya untuk pemberdayaan perempuan. Dulu saya banyak juga kritik. Kemudian pas di sana di Amerika itu justru kan kita sangat terbuka ya, sangat terbuka sekali pemikirannya gitu loh. Yang kayak apapun juga tetap diakomodir ya, ada kebebasan berpikir, bersuara dan lain sebagainya. Nah, tentu saja awal-awal ke Amerika itu shock culture tentunya ya, pasti, shock culture. Banyak hal yang shock. Pertama juga mulai dari waktu ya, waktu kita di sini tidur, di sana bangun, di sana bangun, di sini kita tidur, itu jet lag waktu. Kemudian jet lag juga budaya, gitu. Ya awal-awal begitu, tapi lama-lama. Apa yang selain ambil jurusannya apa kalau di Amerika itu? Jadi awalnya itu saya mau ke Amerika itu pengennya Women's Studies ya, karena memang Women's Studies. Karena memang kan fokusnya di isu perempuan dan marginal. Nah, kemudian pas sampai di Amerika diskusi dengan advisernya, saya disarankan untuk ngambil ilmu politik, karena ternyata political science. Karena ternyata pendekatan kritis, ngomongin tentang interaksi kuasa formal informal gitu ya, antara yang tadinya antara perempuan dan laki-laki atau sistem patriarki, itu sebenarnya bisa meluas ke sistem politik gitu. Akhirnya disarankan dan saya akhirnya masuk di ilmu politik. Ilmu politik saya, dan mungkin dari situ kali ya Teteh bisa terpilih di DPRD Provinsi Banten. Iya, sebenarnya dari kota ya Teh. Kan dari kota dulu ya Teh, sebelum di Provinsi Banten. Iya, sebenarnya sih awalnya kan sebenarnya sih gini ya Kang Supri. Saya tidak pernah bayangkan juga saya jadi dewan gitu ya, nggak pernah bayangkan. Wah, berarti besok saya kalau mau jadi anggota dewan jangan bayangin dulu lah. Nggak usah kan bayang-bayang. Nggak membayangkan ke Amerika itu kan. Yeah. Biasanya kan orang bayangin dulu nih Teh. Ya, jadi dewan pulang dari Amerika, saya banyak terinspirasi karena di sana itu saya melihat tidak ada yang namanya center very itu. Dari pengalaman saya melihat itu kalau di sana kok nggak ada ya. Jadi setiap tempat itu dia punya kekuatan sendiri. Kemudian saya refleksikan misalnya di Indonesia sistem yang seperti itu juga sebenarnya udah jalan. Kayak misalnya di pesantren-pesantren tidak ada center atau very ya. Pesantren yang masuk ke dalam pun kalau dia punya metodologi yang bagus, punya kurikulum yang bagus, itu akan dicari orang gitu loh. Sehingga justru waktu sebelum ke Amerika saya pengennya kan hidupnya di Jakarta misalnya gitu ya. Pengennya itu di kota-kota besar yang itu kayaknya silau lah, situ banyak center. Kalau di Banten nih apa yang bisa dilakukan misalnya gitu. Tetapi setelah pulang dari sana justru saya semakin kuat mencintai Bantennya. Pertama dihadapkan secara hubungan internasional, image terhadap Indonesia itu kan dalam tanda kutip ya kurang terlalu positif. Jadi image-nya itu masih banyak keterbelakangan gitu, terutama Islam. Karena orang menganggap bahwa Islam itu sangat tradisional, bukan sekedar tradisional, lebih pada image-nya itu lebih pada Quran dan senjata gitulah, gitu. Jadi keras radikal, terus tidak cair. Kalau kita orang Islam, karena di sini mayoritas Islam dan di Indonesia mayoritas Islam, dan di Indonesia tuh Islamnya tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Jadi waktu di Amerika saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak seperti itu. Kemudian juga Islam Indonesia itu juga tidak seperti itu. Perempuan, terutama perempuan kan dianggapnya kalau perempuan berjilbab itu
terbelakang misalnya gitu ya. Tetapi justru di Indonesia itu dengan pakai jilbab, dan bukan di Indonesia saja, di dunia itu adalah alat komunikasi yang lebih nyaman gitu loh. Jadi ketemu perempuan berkerudung di malam hari itu masih nyaman gitu dibanding ketemu perempuan yang dandannya relatif seronok ya di malam hari kira-kira gitu. Nah, inspirasi itu yang kemudian membuat saya ingin menunjukkan secara pribadi ya, menunjukkan teman-teman Indonesia juga di sana ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu ini loh gitu, tidak seperti yang mungkin yang belum tahu Indonesia. Kadang-kadang kan mereka lebih banyak tahu Bali ya dibanding Indonesia. Misalnya banyak pertanyaan, Indonesia sebelah mana Bali misalnya gitu ya, karena Bali lebih terkenal dibanding Indonesia. Nah, apalagi Banten kali ya Teh. Kalau diturunkan Banten itu juga ada image-image yang mitosnya itu ya, orang Banten mah selain pinter ngaji katanya pinter pelet ya, kayak gitu kan, magic dan lain sebagainya, tidak rasional dan lain sebagainya. Itulah yang kita tunjukkan juga bahwa orang Banten itu juga bukan pemalas kan, pokoknya apa ya yang jelek-jelek gitulah. Nah, jadi dari sana saya yakin gitu, karena di Banten juga ada model pesantren yang walaupun dia di remote area kalau dalam tatanan mainstreamnya ya, tetapi banyak orang yang datang gitu. Jadi center dan ferry-ferry ini tidak seperti yang dibayangkan. Jadi semuanya itu akan menjadi center asalkan kita memiliki kreativitas, asalkan kita memiliki kualitas yang memang itu layak untuk menjadi center gitu. Artinya tinggal kemampuan kita secara individu itu memaksimalkan potensi yang ada di diri kita itu. Nah, ini yang menarik ya, Teteh ke Amerika biasanya kan ketika kita keluar atau apa kan melihat kebegan itu kan terkagum-kagum, kemudian akhirnya mengecilkan daerah kita sendiri. Tapi ternyata justru ketika Amerika justru makin mencintai Indonesia dan Banten secara spesifik. Dan kemudian itu juga yang mendorong saya, karena dulu berpikir yang namanya politik itu dunia laki-laki, pelik, banyak konflik, jahat gitu ya. Kalau politik itu jahat, pelik, dibilang bukan dunia perempuan, saya senang saja. Karena kan, tetapi itu juga harusnya jangan dunia laki-laki juga, karena kan itu buruk gitu ya. Tapi kalau politik itu adalah alat bagaimana menciptakan keadilan, bagaimana mensejahterakan masyarakat, maka laki-laki dan perempuan juga memiliki hak di situ. Yang setara lah, equal ya. Yang setara. Terus kemudian kita juga berpikir bahwa setelah di sana ya, kita berpikir dulu itu diawali dari non partisan ya, saya non partisan, banyak pesimis terhadap partai. Pulang dari sana saya merenungi bahwa memang kalau kita ini pengen filantropi ya, mengabdi terus memikir pemihakan, komitmen secara pribadi itu bisa, tapi tidak bisa maksimal. Tetapi kalau kita melalui jalur politik, jalur kekuasaan, kita komitmen kita itu berimplikasi pada di mana level kita berada. Misalnya kalau saya di Dewan Kota, maka implikasinya adalah satu kota Serang. Nah, kalau di provinsi berarti provinsi. Nah, inilah sebenarnya jalan yang efektif bagaimana memperjuangkan masyarakat melalui kebijakan kekuasaan. Artinya Teteh mau bilang bahwa perjalanan Teteh sebagai aktivis sejak masa kuliah di tadi UIN sampai akhirnya Teteh ke luar negeri itu justru makin yang menguatkan dan mendorong Teteh akhirnya mau terjun di dunia politik. Di dunia politik, ya. Dan concern di isu keperempuanan. Masih tetap di situ. Nah, ini kan juga menarik nih Teh, karena Provinsi Banten juga partisipasi sekolahnya ya itu baru 9 tahun dan angka perempuan itu juga masih relatif sangat tinggi itu ya. Nah, ini Teteh ngelihatnya apa sih yang menjadi persoalan gitu ya, sehingga perempuan kita itu justru yang angkanya juga lumayan tinggi tuh, putus sekolahnya itu kan kemarin, bahkan itu menjadi salah satu perdebatan di kemarin kan, waktu masing-masing kandidat itu
mengungkapkan itu. Nah, Teteh melihatnya apa Teh yang jadi akar persoalan sehingga perempuan kita juga masih tanda kutip pendidikannya juga belum sampai perguruan tinggi? Iya, pertama persoalan kultur ya. Persoalan kultur di kita memang masih lebih mementingkan studi itu untuk laki-laki dibanding perempuan. Misalnya kalau orang tua punya biaya punya biaya satu, pasti mereka lebih mengutamakan yang laki, bukan pada anaknya ini mana yang doyan sekolah gitu ya. Jadi lebih pada itu kultur. Terus yang kedua itu memang juga struktur ya, di mana kemiskinan, ketertinggalan, sehingga itu yang menjadi pemikiran dari kami di Gerindra bahwa ini sekolah ini harus dikuatkan dengan melakukan subsidi ya, dikuatkan melalui sekolah gratis itu yang bisa diharapkan. Sebenarnya negara sudah menyapa sekolah gratis untuk SD, SMP, level kotanya, kemudian di provinsinya itu SMA dan SMK yang negeri. Nah, kita pengen merambah juga pada saudara-saudara kita yang swasta juga. Tapi swastanya itu tentu bukan swasta yang karena pilihan. Artinya ada anak-anak kita ataupun masyarakat di Banten yang sudah memilih pengennya di swasta tapi yang pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman. Jadi bukan itulah sasarannya. Jadi sasarannya bagaimana mengembangkan mengembangkan SDM-nya itu ya, dari swasta yang mungkin masyarakat kecil itu kan lebih terjangkau dengan swasta yang ya dekat, kemudian tidak mahal gitu. Dan itu saya kira yang perlu kita kuatkan. Nah, akses terhadap pendidikan dan level pendidikan yang ditempuh masyarakat kita, khususnya perempuan itu, apakah itu juga yang salah satu menjadi pemicu bahwa Banten masuk sebagai salah satu daerah yang angka kekerasan terhadap perempuannya lumayan tinggi itu Teh? Iya, jadi kan efek dari SDM-nya lemah, itu efeknya banyak hal. Ekonominya lemah, dan ekonomi lemah itu juga rentan terhadap kekerasan ya. Kemiskinan itu juga berpengaruh pada meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebenarnya angka kekerasan ini bisa juga terjadi pada laki-laki, tetapi kebanyakan mayoritas itu adalah perempuan. Karena biasanya yang bisa melakukan kekerasan itu kalau strukturnya lebih tinggi. Apalagi budaya kita masih budaya patriarkinya masih kuat banget ya. Masih sangat kuat budaya patriarkinya. Jadi itu yang menyebabkan angka kekerasan. Dan memang harus diakui ini Banten termasuk tinggi ya, termasuk tinggi kekerasan. Bahkan kemarin dari Komnas Perempuan kan bilang bahwa di Indonesia itu sendiri hampir angka kekerasan pada perempuan itu di setiap hari itu di setiap jamnya itu pasti ada. Pasti ada gitu. Bahkan saya lupa ya 30 sehari itu ada angka kekerasan pada perempuan itu 30 orang itu pasti minimal 30 orang. Artinya dan Banten termasuk yang kategori tinggi juga. Kategori tinggi. Kekerasan ini bisa juga terjadi biasanya dilakukan oleh keluarga sendiri ya. Nah, ini kan jadi problem yang cukup serius kan, karena saya walaupun laki-laki saya meyakini bahwa perempuan itu menjadi tiang tegaknya negara gitu kan, karena doktrin saya kan perempuan itu adalah madrasah pertamanya untuk anak-anak kita. Itu kenapa saya harus memilih istri waktu itu yang minimal pendidikannya tinggi. Sebenarnya bukan karena kesamaan mindset sih sebenarnya yang dibutuhin itu. Karena pendidikan ini kan ya kalau secara formalnya kan ya pengennya syukur-syukur bisa sampai S1 begitu. Tapi tidak cukup itu secara formal, tapi kan juga secara substansinya dapat. Nah, Teta juga melihat bahwa kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten yang masih tinggi, kemudian tingkat pengangguran yang masih tinggi itu juga
salah satunya pemicunya itu ya, perempuan-perempuan di Banten yang masih lumayan tinggi, yang akses terhadap pendidikannya masih kurang gitu. Betul. Nah, terus seperti apa nih Teh? Yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten itu ya, agar perempuan-perempuan itu jauh lebih berdaya sehingga dia juga mandiri secara ekonomi itu. Tidak hanya mandiri secara ekonomi tapi juga mandiri secara pengetahuan kan begitu. Karena saya meyakini pengetahuan inilah yang bisa menuntun seorang itu menjadi lebih berdaya itu. Karena ketika orang itu kan gini, seperti misalnya saya contohin aja langsung Teteh aja lah kan gitu. Karena Teteh punya kesempatan melanjutkan di perguruan tinggi, kemudian punya kesempatan bisa sekolah sampai negeri seberang ke Amerika lagi ya, yang saya membayangkan saja enggak itu ya. Akhirnya kan punya pengetahuan yang punya kesempatan jauh lebih bagus dibanding ini. Nah ini kan harus jadi PR Pemprov Banten ini, apalagi kan Teteh calonnya bakal menang nih itu. Amin. Berdasarkan quick count ya saya bukan mau mendalui takdir itu. Ini harus apa yang harus dilakukan sama Pemprov Banten agar tadi perempuan kita tanpa mengecilkan laki-laki maksud saya tapi bagaimana perempuan kita bisa berdaya? Mestinya apa yang perlu didorong sama Pemprov? Iya. Jadi memang masalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan ini harus didorong dari keseluruhan multi stakeholders. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa misalnya hanya pemberdayaan perempuan, tidak bisa, tapi dari keseluruhan lini, misalnya di pendidikannya, bagaimana akses beasiswa pada perempuan itu juga menjadi satu konsentrasi gitu ya. Kemudian kayak bantuan-bantuan nanti kalau ada bantuan-bantuan pendidikan gratis, saya kira itu kan pasti akan dilihat mana yang sangat urgent dan sangat membutuhkan. Nah, urgent dan membutuhkan itu mayoritas saya kira perempuan. Gitu. Kalau misalnya perempuan-perempuan diberdayakan melalui pendidikan, kemudian dari segi penanggulangan penanggulangan kemiskinannya ya, akses kerja juga dibuka. Nah, perempuan ini kan macam-macam, termasuk juga dia harus independen secara ekonomi. Karena kalau dia independen secara ekonomi, lama-lama juga akan berdaya juga secara politik. Jadi politik dan ekonomi ini seperti mata uang yang selalu bersama gitu. Jadi harus keduanya itu diberdayakan. Untuk penanggulangan kemiskinan itu harus ditanggulangi bagaimana ekonomi perempuannya dan bagaimana independensi pemikiran politiknya yang independen. Itu nanti perempuan akan kreatif sendiri gitu. Kalau ekonomi dan politik ditangani itu nanti implikasinya banyak hal yang bisa diberdayakan. Artinya berarti dari pertama sektor yang harus diintervensi adalah sektor pendidikannya dulu, baru akses terhadap lapangan kerja. Kemarin kalau tidak salah saya baca di Proserang media punya saya gitu. Teteh kan ngomong juga mendorong soal adanya perda terhadap perlindungan perempuan. Nah itu. Jadi itu perda terhadap tindak kekerasannya, perlindungan perempuan dan anak itu sebenarnya ini sudah mau diparipurnakan. Sudah jalan berarti itu? Iya, sudah jalan. Itu sudah. Jadi kita tinggal menunggu ya, insya Allah kalau kebijakannya sudah kita buat. Ini kan pemberdayaan perempuan ini kan tidak ada selesainya, Kang Supri, karena ini adalah persoalan kemanusiaan. Jadi yang namanya pengarus utamaan gender itu menegakkan keadilan laki-laki dan perempuan, tidak adanya diskriminasi, adanya perlindungan. Ini tidak ada selesainya. Kalaupun tahapannya sudah baik, maka kita harus lebih memperbaiki diri karena sesungguhnya kan mencapai kesejahteraan masyarakat ini kan perjalanan panjang yang prosesnya terus-menerus harus ditempuh. Kalau orang bilang, ini Bu Encop cerewet amat sih ya ngomongin masalah perempuan, ini udah ditempuh tapi masih dikritik juga gitu ya. Jadi ini kritikannya lebih pada kritikan menaikkan kualitas gitu ya, menaikkan kualitas.
Apalagi kalau belum sampai kualitas, misalnya penanganan dini harus dilakukan gitu. Terlepas dari beberapa persoalan yang tadi disebutkan, sebenarnya ruang untuk perempuan terlibat baik itu di politik, kemudian di ekonomi, Teteh melihatnya sejauh ini sudah lumayan bagus atau masih ada beberapa kekurangan, Teh? Jadi instruksi presiden itu tahun 2000, Banten itu 2005 sudah ada perda pengaruh kesamaan gender, walaupun sekarang ada revisi disesuaikan dengan undang-undang yang kemarin kita punya ya. Di perda itu mengcover soal ini nggak Teh, akses perempuan terhadap pendidikan? Jadi kalau perda pengaruh kesamaan gender itu aku malah baru tahu ini ada perda pengaruh kesamaan gender. Iya, dan jangan heran Kang Supri, walaupun instruksi presidennya itu tahun 2000, masih banyak provinsi itu yang masih pada taraf peraturan gubernur, belum menjadi perda. Jadi kalau tarafnya peraturan gubernur itu yang banyak dioptimalkan itu adalah OPD-nya, organisasi pemerintah daerah. Kalau udah jadi perda itu udah ada ngatur seluruhnya, OPD, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat. Jadi perda ini lebih pada mengawal bagaimana program-program keadilan gender itu ada di seluruh dinas. Artinya program-program dinas itu mengcover lah ya, mensupport bagaimana perempuan diberdaya itu. Dan itu kan ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Misalnya yang tidak langsung itu apa? Yang tidak langsung itu misalnya bagaimana kantor-kantor itu punya lift misalnya, ada akses untuk difabel. Karena di kantor itu kan masyarakat yang datang ataupun OPD-nya itu kan tidak semua punya kaki dua, punya tangan dua ya, tidak semuanya laki-laki, ada perempuan barangkali hamil dan lain sebagainya. Kemudian kayak taman bermain di setiap kantor itu mestinya sih ada penitipan anak dan apa, sehingga apakah bapak ataukah ibu yang pergi ke kantor itu nyaman si anak itu dalam pantauan orang tuanya gitu ya. Nah yang kayak gitu kan anggarannya tidak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, tetapi di dinas-dinas terkait. Jadi seluruh dinas yang UPD yang ada di Provinsi Banten itu ada namanya anggaran progendernya sesuai tugas dan fungsinya baik dinas tersebut, baik yang langsung maupun tidak langsung, memberikan pelayanan dan kesejahteraan pada masyarakat, terutama masyarakat marginal. Dan masyarakat marginal ini seringnya disebut di dalamnya perempuan, anak, dan difabel. Artinya perda ini sudah ada, barangkali mungkin perlu harus banyak disosialisasikan lagi nih Teh. Iya, betul. Mungkin saya juga yang kurang update juga, dan baru terus terang saja itu ya. Saya baru tahu kalau Provinsi Banten sejak 2005 itu ternyata sudah punya perda pengaruh utama gender. Mungkin itu kali ya yang buat Banten itu sering termasuk daerah yang sering dipimpin sama perempuan kan. Gubernur perempuan pertama kan juga di Banten kan, yang mencetuskan sejarah. Kemudian kita pernah dari 8 kabupaten kota dipimpin 4 perempuan. Terus di rekor itu waktu DPRD Provinsi Banten tuh ada 3 perempuan yang jadi pimpinan ya. Periode 2014-2019 ya. Pada saat itu ada Bu Ade Rosi, ada Bu Nuraini, sama Bu Mufliha. Itu kan rekor ya dari 5. Rekor dari 5 itu 3 perempuan. Kalau yang sekarang nggak ada ya? Iya. Okay. Tapi Kang Supri, persoalan kuantitas perempuan itu sekarang ini sudah masuk yang kita butuhkan kuantitas dan kualitas. Artinya sekarang itu tidak hanya ngomongin soal kuantitas, berarti nggak lagi ngomong kuota 30% dan sebagainya, tapi kualitas itu. Nah, seperti apa Teh? Jadi kalau kuantitas masih diperlukan, karena mau tidak mau kalau kita tahu gambaran terpilah gitu ya, kayak
jumlah perempuan di DPRD misalnya semakin tambah itu semakin baik. Tetapi tidak hanya bagaimana keterpilihan perempuan di DPRD, tetapi bagaimana perempuan-perempuan yang terpilih ini juga memiliki pemihakan dan komitmen, komitmen untuk melakukan pemberdayaan masyarakat marginal itu, yang perempuan dan disabilitas, dan juga para laki-laki, bapak-bapak dewannya. Karena kalaupun tercapai 30%, itu tidak cukup suara untuk menggolkan satu kebijakan. Jadi mau tidak mau itu pemberdayaan perempuan itu, komitmen pada pemberdayaan perempuan dan masyarakat marginal itu dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-lakinya tidak memiliki pemihakan itu, maka selamanya perempuan juga suaranya tidak akan terakomodir dalam kebijakan, karena selalu tidak cukup. Gitu. Artinya tidak mesti yang menyuarakan isu tentang perempuan itu harus perempuan, tapi laki-laki. Kendati tetap penting juga kan Teh, ada simbolisasi bahwa yang menyuarakan isu perempuan itu juga dari kalangan perempuan itu sendiri. Iya betul, karena dia kan punya pengalaman ya, berbagi. Nah, ini menarik. Kemarin saya baca artikel menarik dari salah satu senior lah ya, salah satu senior. Dia mengkritisi soal organisasi yang mengkhususkan perempuan. Iya. Gitu kan. Misalnya di Korpri itu ada ibu-ibu organisasi perempuannya itu yang ASN itu Dharma Wanita itu kan. Terus kalau di Polri itu ada ibu-ibu Bayangkari gitu. Nah, Persit dan lain sebagainya. Ini kan mereka ini kan kritiknya menarik. Perempuan ini kan pengen disetarakan gitu, disamakan dengan perempuan, tapi kenapa harus ada organisasi yang khusus perempuan? Jadi kan ini justru malah membuat mereka jadi eksklusif sendiri itu. Nah kalau Teteh seperti apa pandangannya? Iya, yang itu yang saya bilang saya sedikit nakalnya itu kayak bagaimana majelis taklim, bagaimana organisasi perempuan. Itu organisasi perempuan itu kan kalau teman-teman aktivis feminis ya melihat bahwa justru organisasi-organisasi perempuan itulah yang sebenarnya melembagakan sistem patriarki itu sendiri gitu ya. Jadi perempuan dikurung gitu. Nah, kalau saya ingin melakukan satu pembalikan, sebenarnya nih institusinya kan sudah ada ya. Kelembagaannya sudah ada, tinggal isinya saja dibalik. Dari yang tadinya itu proses institusi untuk patriarki, nah itu dibalik menjadi alat perjuangan untuk menegakkan keadilan gender. Gitu. Jadi kayak organisasi perempuan dan lain sebagainya itu perlu disapa dan diberdayakan oleh pemerintah daerah. Tetapi harus ada inovasi-inovasi di dalamnya, ada kesadaran bahwa perempuan-perempuan ini harus lebih berdaya gitu. Gitu. Jadi bukannya melawan laki-laki ya, bukan, karena beda gitu. Berdaya dengan subordinat. Ya. Berdaya itu tidak bermaksud melawan, tetapi berdaya itu kan menjadikan mitra. Dan saya kira suami-suaminya akan senang sekali ternyata setelah dia ikut organisasi dan lain sebagainya, dia memiliki keberdayaan. Ya, tidak kan kecenderungan kritik terhadap organisasi perempuan kan seolah-olah bahwa organisasi perempuan ini dijadiin subkoordinat dari organisasi induknya itu kan. Misalnya Ormas A itu kan, pasti dia punya ini lembaga kekhususan yang menanganin perempuan itu. Seolah-olah urusan perempuan jadi hanya urusan perempuan kan begitu. Tapi kalau Teteh justru ini lembaga ini nggak apa-apa, tetap ada. Tapi dia isinya kayak misalnya di Dewan sendiri, kaukus perempuan parlemen contohnya, itu menurut saya mesti ada. Harus diakui bahwa keterampilan politik, pemahaman politik, pemahaman keadilan gender,
itu masih perjalanan panjang dan perempuan itu harus punya wadah untuk untuk mengejar ketertinggalan itu. Dan pemihakan laki-laki untuk memberdayakan perempuan itu juga penting gitu loh. Karena harus diakui kita itu dari kecil dididiknya sudah tidak berpolitik, tidak memiliki keterampilan politik. Bagaimana misalnya ibu anggota dewan, dia melakukan pembelaan untuk masyarakatnya, itu mesti punya keterampilan politik. Bagaimana mengadvokasi, bagaimana mensupport anggaran, bagaimana ini. Nah, laki-laki itu kan udah memang dari awal dunia politik adalah dunia mereka ya. Startnya mungkin mereka lebih dulu sudah kali ya? Dulu ngobrol-ngobrol bagaimana ini udah tinggal ngobrol. Perempuan banyak keterbatasan sehingga mereka harus, menurut saya ada satu kelembagaan sendiri untuk mengejar itu gitu. Ada solidaritas juga yang harus dibangun di situ. Artinya organisasi itu lebih untuk tadi ya, melakukan proses internalisasi, kemudian melakukan akselerasi gitu ya, dan itu oke. Nah, tapi Teteh kan juga di Komisi 3 ya sekarang ya. Komisi 3 yang nanganin soal ekonomi, wisata itu. Nah, apa yang ditawarkan dari Komisi 3 Teh untuk melakukan pemberdayaan perempuan yang lebih real gitu ya, tidak itu. Tadi kan kalau dari perspektifnya kita sudah dapat nih ya, tapi gimana nih program-program intervensinya yang bisa dilakukan dari teman-teman Komisi 3? Iya, di Komisi 3 ini kan kita nih bendaharanya kira-kira gitu ya, yang cari uang, yang cari uang. Kemudian selain yang cari uang, ada juga yang tetap pemberdayaan pada masyarakatnya. Kayak kalau pajak dan lain sebagainya itu kan sudah ada aturan ya. Jadi mengingatkan bagaimana masyarakat memiliki kesadaran pajak, yang itu tidak melulu bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran pajak tanpa melakukan pemberdayaan untuk masyarakat. Karena itu satu gitu ya. Nah, untuk terkait dengan isu perempuannya, kita ada pariwisata juga. Nah, kalau di tingkat kota ini kan mulai ada Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata. Nah, di kota. Nah, di provinsi ini melakukan pembinaan juga pada Pokdarwis, walaupun izinnya itu di kota. Nah, Pokdarwis ini kan saya kira satu momen yang sangat kreatif ya, demokratisasi wisata kira-kira gitu. Karena masyarakat bagaimana muncul idenya dari masyarakat yang meng-create gitu ya. Nah, disinilah saya kira perlu banyak Pokdarwis yang kepengurusannya itu mengoptimalkan perempuan. Kalau urusan-urusan dengan kemasyarakatan, saya kira memang apalagi yang sibuk banyak keriwil-keriwilnya gitu ya, itu yang dianggap banyak teknis gitu, itu biasanya ibu-ibu kok yang di depan. Iya kan, apalagi misalnya kalau kita lihat potensi Provinsi Banten di bidang wisata, kita kan sangat kaya raya lah potensinya luar biasa. Ada 550 km persegi panjang bibir pantai kita, dan banyak orang bilang pantai kita itu nggak kalah nih sama di Bali, cuma karena proses pengelolaannya itu. Nah, kemudian UMKM kita itu, nah pemberdayaan perempuan di bidang UMKM ini akan punya kans yang bagus nggak Teh kalau melihat nih? Iya, jadi kayak industri kreatif itu banyaknya pelaku usaha industri kreatif itu banyaknya perempuan ya. Kayak bagaimana dia merajut kerang misalnya gitu ya, yang dianggap tadinya tuh sampah ya, itu dirajut, banyak hal yang bisa dilakukan. Dan perempuan mayoritas industri kreatif saya kira perempuan. Jadi itulah pemberdayaan, bagaimana perempuan berdaya secara ekonomi, kreatif ya, itu akan ditopang di situ.
Nah, pariwisata ini kan juga banyaknya perempuan kan. Jasa. Jasa. Jadi kalau udah terkait jasa, kenyamanan, apa ya? Hitung-hitungan. Iya, hitung-hitungan. Iya, saya kira perempuan itu sangat mumpuni gitu. Jadi kita berharap di depan nih Komisi 3 mendorong bagaimana pariwisata Banten semakin berkembang, terus sikap apa ya, kalau di pariwisata itu kan harus membuat orang nyaman, ramah tamah, Sanyam sepuh salam kayak sapa, sapa senyum salam katanya. Salam misalnya gitu ya. Nah, biasanya kan yang menghangatkan rumah, yang membuat rumah itu damai, nyaman, itu kan biasanya ibu ya. Dan biasanya rigid juga tuh hitung-hitungannya tuh. Iya. Makanya saya tuh menganggap perempuan itu jauh lebih rasional ketimbang laki-laki. Iya. Saya sih kadang-kadang nyontoh diri saya sendiri. Saya tuh kalau melihat barang itu butuh nggak butuh, suka itu beli aja tuh. Iya. Dan kadang-kadang nggak ngelihat harga itu kan. Iya. Itu saya sebagai laki-laki, tapi beda tuh sama istri saya tuh. Dia lihat barang, dia suka, tapi kadang-kadang nggak terlalu dibutuhin, jadi nanti gitu ya. Dipertimbangkan. Kalaupun nanti dipaksain beli, nunggu diskon. Artinya kan memang kalkulasinya jauh lebih logis itu ya. Laki-laki itu kadang-kadang nggak. Artinya memang sebetulnya makanya saya kan suka ada anekdot bahwa perempuan itu cenderung menggunakan rasa, laki-laki menggunakan rasional. Saya tuh justru yang menolak itu. Iya. Banyak pada rasional juga. Ya sebenarnya potensi rasional dan rasa dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Itu cuma karena stereotip kultur masyarakat kita, kemudian budaya patriarki kita yang begitu kuat itu. Apalagi kalau saya orang Jawa kan ada perempuan itu ya urusannya sumur, dapur, kasur. Iya. Itu. Nah, tapi kan faktanya sebenarnya bisa perempuan sepanjang dia mau memaksimalkan potensi diri, dia tidak akan kalah laki-laki itu. Dan banyak kok contoh-contoh perempuan hebat di Indonesia. Ada kalau di kabinetnya Pak Prabowo kan ada Bu Sri Mulyani, ada Prof Stella ini yang lagi jadi idola baru kan, anak-anak muda, Bu Wamen. Oh iya, Bu Veronica itu ya. Oke. Terakhir apa nih Teh pesannya buat masyarakat Provinsi Banten bahwa khususnya buat ibu-ibu di rumah bahwa perempuan bisa sepanjang dia punya kemauan yang kuat dan punya usaha yang ini, dan ya contohnya nggak jauh-jauh seperti Tencop ini kan, orang Serang, perempuan, kuliah di luar negeri dan sukses di politik. Ya, amin ya Allah. Ya. Harapannya saya pada masyarakat Serang bahwa pendidikan itu sangat penting. Jadi perempuan untuk mengupgrade dirinya itu harus mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kalau sudah mentok jenjang formalnya, bahwa mengupgrade sumber daya manusia itu juga bisa melakukan pendidikan informal. Jadi melakukan upgrading apa yang nampaknya dibutuhkan gitu ya. Yang sudah punya skill, dia kan harus juga memacu skillnya. Pendidikan, kemudian yang kedua, menjadilah perempuan yang independen. Independen itu tidak berarti anti laki-laki, karena tidak bisa perempuan dan laki-laki itu saling membutuhkan. Dengan punya istri, adik, sahabat perempuan yang independen, itu juga bisa menjadikan provinsi Banten ini menjadi provinsi yang bisa mesejahterakan seluruh masyarakat. Dan yang punya industri kreatif harus yakin terus-menerus berusaha, bisa dipasarkannya melalui komunitas, bisa dipasarkan melalui media massa, dan jangan lupa berjejaring, karena hidup ini tidak bisa dilakukan secara individu, harus berjejaring. Dengan berjejaring kita semakin kuat. Oke, terima kasih banyak Teh Encop. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk masyarakat yang di Provinsi Banten.
saya lahir karena ada seorang perempuan. Jadi sudah sepatutnya kita juga menghormati dan menjunjung tinggi seorang perempuan. Sampai ketemu di episode pertama yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.